riyadul jannah. Loh, yang taman-taman surga itu nopo ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW mengatakan majalisuz zikr, majelis tempat orang ngumpul-ngumpul, di situ mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kata sebagian para sahabat, majalisuz zikri adalah majalisul ilm, majelis ilmu. Karena tidaklah seorang itu lebih bisa mengingat Allah melebihi tatkala dia mempelajari ayat-ayatnya, mempelajari sabda-sabda Rasulullah SAW yang merupakan wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah Muhammad itu berbicara karena hawa nafsu, tapi karena wahyu yang diwahyukan kepadanya. Ikhwatiddin azanillahu wa iyyakum. Kita masuk pada bab al-khauf. Bab rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita telah membaca beberapa ayat yang berhubungan dengan ini. Kita masuk sekarang pada hadis-hadis yang berkaitan dengan bab al-khauf, bab tentang rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ke-396. Hadis yang ke-396. Beliau mengatakan an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, dari Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala, beliau mengatakan haddatsana Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kami, wa huwas sadiqul masduq. Dan Rasulullah itu orang yang jujur, yang benar, al-masduq, yang dibenarkan ucapannya, yang dibenarkan sabda-sabdanya, yang dipercayai sabda-sabdanya. Inna ahadakum, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, inna ahadakum, sesungguhnya salah satu dari kalian, yujma'u khalquhu, dikumpulkan, yakni wujudnya, penciptaannya, fi batni ummihi, di perut ibunya. Ini yujma'u khalquhu fi batni ummihi, di perut ibunya, arba'ina yauman nutfatan. 40 hari yang pertama itu berwujud nutfah, masih berwujud air mani. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik, kemudian berubah menjadi gumpalan darah. Yani mithla dzalik, macam itu, yaitu sama-sama 40 hari. Tsumma yakunu mudghatan, kemudian menjadi gumpalan daging. Mudghah itu gumpalan daging kecil gitu ya, yang itu segenggam begini, bisa jadi untuk dimakan, yang biasanya potongan-potongan yang dimakan itu. Mudghatan, gumpalan daging. Mithla dzalik, semacam itu. Tsumma yursalul malaku, kemudian diutuslah malaikat itu meniupkan roh kepadanya. Wa yu'maru bi arba'i kalimat, lalu diperintahkan untuk menuliskan 4 kalimat, 4 ketetapan. Bikatbi rizkihi, menetapkan rizkinya. Wa ajalihi, dan ajalnya. Wa amalihi, dan amalnya. Wa syaqiyun aw sa'id, apakah dia nanti menjadi orang yang sengsara ataukah nanti menjadi orang yang bahagia. Walladzi la ilaha ghairu, demi Allah, Tuhan yang tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Inna ahadakum la ya'malu 'amala ahli jannah, yani sesungguhnya salah satu dari kalian itu beramal dengan amal penduduk surga. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sehingga antara dia dan surga itu tinggal 1 dhira'. Ini tinggal 1 dhira'. Dhira' itu ukuran dari ujung jari sampai siku. Ya, 40-an senti, 50-an senti. Jadi kecuali tinggal 1 dhira'.
Yani fayasbiqu alaihil kitab. Dia kedahuluan oleh ketetapan takdirnya. Faya'amalu bi'amali ahli nar. Lalu dia beramal dengan amal penduduk neraka. Fayadkhuluha. Lalu dia akan masuk ke dalam neraka. Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli nar. Tapi ada orang kebalikannya yang dia itu beramal dengan amal penduduk neraka. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Sehingga tidak ada antara dia dan antara neraka kecuali tinggal satu dhira'. Fayasbiqu alaihil kitab. Lalu dia itu didahului oleh ketetapan takdirnya, kitab ketetapan takdirnya. Faya'malu bi'amali ahli jannati fayadkhuluha. Lalu dia beramal dengan amalnya penduduk surga dan dia pun masuk ke dalam surga. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini para ikhwatin azanillahu wa iyyakum para jemaah sekalian adalah hadis yang sangat agung. Oleh karena itu Imam Nawawi rahimahullah ta'ala juga memasukkannya dalam kitab agung beliau Al-Arba'un. 4 kumpulan 40 hadis pokok Islam. Pokok-pokok keislaman. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, seorang sahabat muhajirin. Beliau menyatakan, memulai hadisnya dengan sesuatu yang gak lumrah. Hadis itu dimulai dengan lafaz semacam ini. Biasanya para sahabat itu kalau meriwayatkan dari Rasulullah SAW cuma mengatakan sami itu Rasulullah yaqul. Saya mendengar Rasulullah bersabda. Kadang-kadang beliau mengatakan qala Rasulullah SAW bersabda, gitu aja. Kadang-kadang menyampaikan Rasulullah bersabda, kadang-kadang menyampaikan saya mendengar Rasulullah bersabda, gitu aja. Tapi dalam hadis ini Ibnu Mas'ud menyampaikan satu masalah yang beliau perlu menekankan dari awal bahwasanya ini itu benar-benar didengar oleh beliau dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau mengatakan hadatsana. Rasulullah menyampaikan kepada kami. Sehingga maknanya adalah hadis ini disampaikan oleh Rasulullah bukan hanya kepada Ibnu Mas'ud, bukan jadi berdua, tapi Rasulullah menyampaikannya di depan jamaah. Ibnu Mas'ud juga para jamaah yang lain, para sahabat yang lain dengar hadis ini. Kemudian beliau mengatakan wa huwas sadiqul masduq. Rasulullah itu jujur dan dibenarkan, dijujurkan ucapannya. Di mukaddimah dengan mukaddimah ini. Karena ada beberapa masalah yang kemungkinan orang itu kalau nggak jeli di dalam memahami hadis ini, maka akan bermasalah. Akan memahami hadis ini bukan pada tempatnya. Atau bahkan menolak hadis ini. Bahkan bisa menolak hadis yang ada di hadapan kita ini. Apa kira-kira isi dari hadis itu? Yang dimukaddimai oleh Abdullah bin Mas'ud. Wa huwa sadiqul masduq. Rasulullah SAW menyampaikan tentang proses tumbuhnya janin di alam rahim. Ya. Dan yang disampaikan oleh beliau ini wahyu. Bukan penelitian ilmu kedokteran, ilmu genetika, ilmu kandungan. Yang beliau sampaikan ini adalah wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau sekedar penelitian kedokteran itu bisa berubah. Kalau sekedar penelaahan ilmu medis itu bisa berganti dari satu waktu ke waktu yang lain. Bisa berganti dari satu zaman ke zaman yang lain. Bisa berubah dari satu waktu ke waktu yang lain. Karena ilmu itu selalu berkembang. Apa yang sudah dipatenkan sekarang besok berubah. Yang bisa dipatenkan besok berubahnya lagi. Yang dibenarkan sekarang besok disalahkan. Yang begitu, yang disalahkan sekarang besok dibenarkan. Kalau memang masih penelitian, hipotesa. Ini observasi. Tapi ini wahyu yang pasti dibenarkan. Yang pasti kebenarannya karena datangnya dari Rasulullah SAW, datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta, pengatur, pemberi rezeki alam semesta. Yang mengetahui segala sesuatu sebelum semua makhluknya mengetahuinya. Rasulullah SAW mengatakan tentang proses terciptanya manusia di alam rahim.
begitu mani laki-laki dan mani perempuan ketemu. Gitu. Maka 40 hari yang pertama itu masih berupa nutfah. Masih berupa gumpalan air mani. Cairan air mani. Dalam rahim itu masih berupa nutfah. Kemudian masuk 40 hari yang kedua. Itu nutfah tadi, air mani tadi itu berubah menjadi alaqah. Ya otomatis nggak langsung del gitu ya, tapi proses begitu. 40 hari yang kedua berarti sampai tanggal 80 hari 80 kehamilan itu masih berupa, itu sudah berupa alaqah, gumpalan daging, gumpalan darah. Gumpalan darah. Masuk di 40 hari yang ketiga, mulai 81 sampai 120. Alaqah itu berubah menjadi daging. Mulai daging yang hanya mudghah. Mulai daging yang hanya mudghah, kecil itu. Kemudian berkembang sampai berwujud ada orangnya. Berwujud jadi orang. Muncul kepalanya, muncul tangannya, muncul kakinya, mulai kecil gitu, lama-lama gede, kemudian berwujud manusia. Nah, di hari ke-120 itu sudah ada wujud orangnya. Sudah ada wujud orangnya. Meskipun kecil gitu. Mungkin masukkan kuali itu masih bisa. Ya kayak anak kucing gitu, paling kecil gitu. Pada hari yang ke-120 ini, Allah mengutus malaikat untuk datang ke alam rahim, menetapkan takdir anak ini sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Menetapkan, menuliskan takdir anak ini sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ditulis? Di antara yang ditulis itu adalah rizkihi, bikadbi rizkihi, rizkinya. Bocah iki nanti nih lahir dadi wong sugih apa dadi wong miskin, jadi orang berkecukupan kaya raya atau jadi orang ekonomi menengah atau mungkin ke bawah atau mungkin malah gak punya sama sekali. Itu bikadbi rizki. Yang kedua, juga ditetapkan ajalnya, umurnya. Dia itu nanti lahir mati atau lahir hidup. Dia lahir hidup, dia itu sampai anak-anak atau bayi sudah wafat. Ada yang sampai anak-anak, ada yang sampai remaja, ada yang sampai dewasa, ada yang sampai tua. Ada yang lama sekali, bahkan kepingin mati itu nggak mati-mati. Itu ajal. Ketetapan Rabbuna Jalla wa'ala. Wa ajali. Wa amalihi, dan amalnya, aktivitasnya selama dia hidup itu nanti apa saja. Tab. Wa syaqiyun au sa'id. Nasib di akhiratnya nanti apakah dia akan jadi orang yang sengsara ataukah jadi orang yang bahagia, dia masuk neraka ataukah masuk ke dalam surga. Semua sudah ada garis ketetapan takdirnya. Semua sudah ada garis ketetapan takdirnya. Sampai-sampai dibayangkan, digambarkan oleh Rasulullah SAW. Wallahi, demi Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Kata beliau SAW. Ada loh orang itu yang rajin melakukan amal kebajikan. Amal kebaikan yang mana amal itu adalah amal yang bisa mendekatkan orang ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sampai antara dia dan surga itu tinggal dekat, sudah dekat. Tinggal satu dhira dalam bahasa kiasan tadi. Tapi karena takdirnya masuk neraka, sebelum mati dia itu mengamalkan amal penuh neraka dan dia mati dalam kondisi su'ul khatimah. Kebalikannya. Bisa jadi ada orang itu orang jahat. Bisa jadi ada orang itu orang jelek. Karena dia selalu mengamalkan amal kejelekan. Sehingga dia dengan neraka itu sudah mepet. Dia dengan neraka itu sudah dekat. Tapi takdirnya dia masuk ke dalam surga. Akhirnya sebelum meninggal dunia, dia itu mengamalkan amal penduduk surga. Akhirnya pun dia tertutup ayatnya dengan kondisi husnul khatimah. Husnul khatimah. Hadis ini
perlu untuk kita pahami dengan sebaik-baiknya. Ini perlu untuk kita pahami dengan sebaik. Pertama, Al-Quran dan As-Sunnah itu kitab hidayah. Kitab yang memberi petunjuk untuk menuntun kehidupan manusia di dunia dengan baik menuju kebahagiaan alam hakiki dan akhirat. Al-Quran dan Sunnah itu bukan kitab ilmu pengetahuan alam. Bukan ilmu pengetahuan ilmiah. Tapi terkadang Al-Quran dan As-Sunnah itu menyebut beberapa fakta ilmiah. Menyebut beberapa fakta ilmiah yang disebutkan dalam Al-Quran, disebutkan dalam As-Sunnah. Nah, apabila jarang-jarang Al-Quran dan As-Sunnah itu menyebutkan fakta ilmiah, maka itu pasti kebenarannya. Karena yang menyampaikan itu bukan lewat hipotesa. Yang menyampaikan itu bukan lewat uji coba. Yang menyampaikan itu bukan lewat pengamatan. Tapi dialah pencipta alam semesta. Atau yang menyampaikan itu adalah wahyu yang disampaikan oleh pencipta alam semesta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, para jamaah Allah Subhanahu wa taala, kalau kemudian kita diskusi tentang alam semesta, jangan dituntut semuanya ada dalilnya. Ya memang nggak ada kalau memang Al-Quran dan As-Sunnah itu bukan kitab ilmiah. Dalam arti bukan kitab yang berhubungan dengan alam semesta. Bukan. Al-Quran dan As-Sunnah itu kitab petunjuk, kitab tuntunan hidup dunia akhirat. Tapi kalau sampai menyebutkan itu kadang-kadang, yakini itu pasti kebenaran. Kalau kemudian secara teori ilmiah belum nyampe, secara teori ilmiah itu nggak nyambung, maksudnya nggak nyambung itu dari ilmiah. Jika ayatnya benar, hadisnya benar, pemahamannya benar, maka itu kebenaran. Dan yakinlah berbagai macam temuan dan teori ilmiah itu pasti salah. Suatu karena wahyu bisa dibenturkan dengan apapun. Tidak bisa dibenturkan dengan apapun. Benar mutlak itu datang dari wahyunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak satu masalah yang disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam yang ada kaitannya dengan dunia ilmiah itu baru terbukti di zaman-zaman belakangan ini. Setelah 14 abad yang lalu Rasulullah SAW mengatakan hal tersebut. Ini wallahu a'lam. Yang berikutnya para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini dijadikan landasan oleh sebagian para ulama bahwa janin itu dianggap sebagai manusia itu pada hari ke-120. Janin itu dianggap sebagai manusia pada hari ke-120 usia kehamilan. Apa karepe? Apa maknanya? Ada banyak hukum yang berkaitan dengan kaidah ini. Janin itu dianggap manusia jika dianggap sebagai manusia jika sudah sampai hari ke-120 masa kehamilan. Masalahnya apa? Masalahnya banyak. Contoh, kalau ada wanita hamil keguguran. Kalau kegugurannya itu sudah di atas 120 hari, maka janin itu manusia. Meskipun bisa kepal kecil gitu. Masih bisa kepal kecil gitu. Sedikit. Meskipun masih sangat kecil gitu. Wujudnya apapun, tapi kalau sudah melewati hari 120, maka dia manusia. Kalau keguguran, janin yang kecil itu mungkin seanak kucing gitu. Itu diambil, dimandikan, dikafani, disunnahkan untuk disolati, nggak wajib ya, dan dikuburkan di kuburan kaum muslimin karena dia manusia. Bahkan Imam Malik mengatakan sebaiknya dikasih nama. Sunnahkan untuk dikasih nama. Tapi kalau
janin itu keguguran kurang dari hari ke-120. Umurnya belum 120 hari. Maka ini ada dua kondisi. Ini ada dua kondisi. Yang pertama, kalau belum berwujud manusia. Kalau belum berwujud manusia. Ya masih berupa gumpalan air mani, masih berupa gumpalan darah, atau masih berupa gumpalan daging, tapi belum ada wujud manusianya. Belum ada wujud manusianya. Untuk kasus ini para ulama sepakat, dia bukan manusia. Sehingga yang keguguran itu tidak dimandikan, nggak dikafani, nggak disolatkan, dan tidak harus dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Bisa dikuburkan depan rumah, atau apa sebagai barang kotor yang keluar dari tubuh. Mirip-mirip hukum urus hari-hari. Hari-hari itu kan barang kotor keluar dari tubuh. Anaknya sudah kita ramut. Ari-arinya, ketubannya, dan yang semisalnya itu adalah barang kotor. Tapi bagian dari manusia jangan dibuang ke tempat sampah, begitu jangan. Apalagi dikasihkan makan buaya, gitu jangan. Tapi dipendem, dikubur di depan rumah atau di mana, di pekarangan atau di mana gitu. Ini menghormati sebagai salah satu bagian dari manusia. Tapi dia tidak mengambil hukum janin. Tidak mengambil hukum janin. Nah, yang terjadi perselisihan di kalangan para ulama itu adalah kalau belum 120 hari tapi sudah berwujud manusia. Jadi kan di umur-umur misalkan 110, 115 hari, dia itu belum ada rohnya. Belum ditiupkan roh. Belum jadi manusia. Tapi wujudnya, wujud bayinya itu wes ono sirai, sudah ada tangannya, sudah ada kakinya, meskipun kecil-kecil gitu. Apakah dia dihukumi sebagai janin manusia ataukah tidak? Ini ada perselisihan di kalangan para ulama. Sebagian ulama patokannya itu tetap 120 hari. Kurang daripada itu meskipun sudah berwujud orang, maka dia bukan manusia. Tapi kalau sebagian ulama menetapkan hukumnya itu menggunakan wujudnya itu sudah berwujud orang atau enggak. Pendapat ini lebih hati-hati. Apalagi ngitung persis 120 hari itu rumit, sulit. Persis ya. Persis itu sulit. Maka untuk tindakan kehati-hatian, yang penting sudah berwujud orang, maka dia itu dihukumi sebagai manusia. Dan ini pula berkaitan dengan darah yang keluar dari rahim sang ibu. Jika bayi itu dihukumi sebagai manusia, diperlakukan kayak manusia perawatannya, maka darah yang keluar saat melahirkan yang prematur itu adalah darah nifas. Adapun kalau bayi itu tidak kita hukumi sebagai manusia, maka bayi tersebut kita hukumi bukan sebagai manusia, maka darah yang keluar dari rahim ibundanya itu bukan darah nifas, tapi darah kotor, darah istihadah, sehingga berlaku hukum istihadah dan tidak berlaku hukum nifas. Ini kaidahnya atau penjabarannya, pendalilannya diambil dari hadis yang ada di hadapan kita. Kenapa? Karena di hari 120 itu sudah menjadi manusia. Karena sudah ada rohnya. Maka tidak boleh menggugurkan bayi yang sudah ditiupkan roh ijma'an. Berdasarkan kesepakatan para ulama. Adapun kalau kurang daripada itu yang terjadi perselisihan di kalangan ulama. Lebih hati-hatinya kita katakan jangan. Karena meskipun belum jadi orang, tapi dia adalah calon, dia itu calon orang. Itu faedah yang kedua. Faedah yang ketiga yang kita ambil dari hadis yang berbarokah ini para jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Manusia terlahir itu sudah membawa garis takdirnya masing-masing. Manusia terlahir itu sudah membawa garis takdirnya masing-masing. Garis takdirnya lengkap. Yani rizkinya, ajalnya, amalnya, judune, nasib akhiratnya. Semua sudah berada di garis takdirnya. Masing-masing. Ini. Dan ini perlu untuk kita yakini. Saking pentingnya memahami masalah takdir ini para jamaah sekalian. Sampai-sampai Rasulullah SAW tatkala ditanya oleh malaikat Jibril tentang hari kiamat, tentang rukun iman, dia mengatakan, ya Muhammad, wa mal iman?
Ya, wahai Muhammad, apa itu iman? Apa jawabannya beliau sallallahu alaihi wasallam? Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir. Itu. Imannya disebut sekali nyambung semua. Tapi begitu mau menyebut qada dan qadar, Rasulullah SAW mengatakan wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau itu beriman dengan takdir jelek maupun baiknya. Engkau beriman dengan takdir jelek maupun baiknya. Itu saking pentingnya masalah takdir. Dan itu perlu kita pahami. Agar pertama, tatkala kita hidup itu, kita nggak lepas kendali dari ikatan batin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahwa pengendali hidup kita, penentu hidup kita, pengatur hidup kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak bisa lepas dari ketentuan Rabbul Alamin. Dari situ pada jam sekalian Allah Subhanahu Wa Taala, perlunya kita mendekat kepada Allah, tadarruk kepada Allah, munajat kepada Allah, karena Allah lah pengatur kehidupan kita. Lah, apabila kita berusaha, berjuang, kok berhasil, syukuri. Karena itu bukan murni keberhasilan kita, tapi karena sudah Allah anugerahkan, Allah tetapkan sejak zaman dahulu kala. Kalau kita gagal, jangan putus asa. Karena kegagalan itu bukan karena kehendak kita pribadi, tapi sudah Allah gariskan untuk ini kita jalani dalam kehidupan ini, sehingga manusia tidak kehilangan kendali. Rasulullah SAW mengatakan, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Alangkah bahagianya, alangkah ajaban li amril mu'min, alangkah mengherankannya, mengagumkannya urusan seorang mukmin. Inna amrahu kullahu khair, semua urusannya itu baik. In asabathu sarra'u syakar, apabila dia mendapatkan kebaikan dia syukur. Wa idza asabathu dharra'u sabar, jika dia itu mendapatkan kejelekan dia itu sabar. Fakana khairan lahu, itu lebih baik untuk dia. Wa dzalika la yakunu illa lil mu'min, itu tidak diharapkan, tidak terjadi kecuali untuk orang yang beriman. Wallah. Para ikhwatin azani Allah wa iyyakum. Itu mengenai masalah takdir. Muncul masalah. Loh Ustaz, kalau gitu pasrah dengan takdir? Enggak. Karena kita enggak pernah tahu takdir kita. Tidak pernah tahu takdir kita. Kita itu takdir dari wong sugih apa dari wong enggak duwe. Kita itu takdir dari begini atau jadi begitu. Kita takdirnya apa kita enggak pernah tahu. Kita takdirnya dunia, di akhirat itu orang baik atau orang buruk kita nggak pernah tahu. Oleh karena itu, karena takdir itu rahasia ilahi, Allah memerintahkan kita untuk berjuang. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk berusaha semaksimal, karena kerja maksimal, aktivitas profesional itu tuntutan ilahi, syariat. Rasulullah SAW sabda, innallaha yuhibbu idza 'amilal 'abdu 'amalan an yutkinahu. Allah Subhanahu wa taala itu senang apabila seorang hamba itu beraktivitas seprofesional mungkin, semaksimal mungkin. Ini profesional maksimal. Dan yakini jika kita itu berusaha jadi orang baik, insya Allah itu tanda kalau takdir kita baik. Kalau kita itu berusaha menjadi orang yang baik, insya Allah itu tanda takdir kita baik. Tapi kalau orang itu jadi diajak amal berbuat baik itu kok Allah berat, capek. Tapi kalau untuk urusan kejahatan, kemaksiatan itu kok gampang. Kita khawatir kepada Allah, itu adalah tanda takdir kita itu jelek. Surakah pernah datang menghadap sama Rasulullah SAW pada waktu haji wada atau pada waktu Fatu Makkah, sudah di akhir-akhir masa kenabian. Beliau bertanya kepada Rasulullah, apa yang kita kerjakan sekarang ini itu fima mala au fima yustaqbal? Ya Rasulullah, apa yang kita kerjakan sekarang ini sudah ada ketetapan takdirnya pada masa dahulu ataukah sesuatu yang akan kita hadapi belum ada takdirnya? Ini Rasulullah mengatakan, ya wis takdir, semuanya sudah ada ketetapan takdirnya.
Maka Rasulullah SAW, maka Suraka mengatakan, ya Rasulullah, fafimal amalu idzan. Kalau memang segala sesuatu sudah ada takdirnya, ngapain terus beramal? Ngapain terus berjuang? Ngapain terus berusaha? Itu. Dan itu pertanyaan yang wajar. Kayak pertanyaan yang ada pada zaman sekarang pun semacam itu. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Beramallah kalian. Karena semua di antara kalian itu dimudahkan oleh Allah untuk menggapai sesuatu yang ditakdirkan untuk dia. Kalau dia ditakdirkan oleh Allah sebagai orang yang baik, Allah akan ngasih jalaran. Kalau takdirnya Allah menetapkan dia itu orang jelek, Allah akan ngasih jalaran. Tapi jalaran itu kita nggak tahu, kita itu terbuka. Saat ini misalkan para jamaah Allah SWT. Saat ini, detik ini, hari ini, jam ini. Jadi kalau jenengan tadi mau nongkrong di warung, siapa yang maksa? Kalau jenengan mau duduk di majelis dengan kita, siapa yang maksa? Ini warung yo karep-karep dhewe, duduk di sini bermajelis ilmu juga karep-karep dhewe. Kita nggak ada yang maksa. Hanya bedanya kalau kita itu sering berusaha selalu berada di kebaikan, semoga itu adalah tanda bahwa kita itu takdirnya baik. Tapi kalau kebalikannya, kalau dijak urusan konser itu semangat, dijak urusan apa itu semangat, dijak urusan apa semangat, begitu dijak ngaji, oh no ya alasannya 1001 alasan diungkapkan. Diajak ke masjid 1001 alasan diungkapkan. Padahal detik itu juga saya dijak opo gitu ya, sesuatu yang untuk hura-hura, langsung rikat, langsung semangat. Takutlah kepada Allah, jangan-jangan itu adalah tanda takdir kita itu takdir yang jelek. Jangan-jangan itu adalah tanda jeleknya takdir kita. Para yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu nggak usah bahas takdir. Yang kita lakukan adalah berusaha. Allah mengetahui takdir kita yang lalu, sekarang, dan akan datang. Tapi kita tidak bisa mengetahui takdir kecuali yang telah berlalu dan sekarang. Sekarang ini kita tahu takdir kita duduk di sini. Nanti 1 jam lagi kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi pada kita satu jam lagi. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalah yang terakhir. Sesuatu yang sangat perlu untuk difahami. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam tadi, ada loh orang itu, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, yang selalu beramal dengan amalnya orang yang baik. Sampai dia dengan surga itu tinggal dikit sudah mepet gitu dengan surga. Tapi ternyata takdir Allah bicara lain. Dia itu ditetapkan oleh Allah menjadi penduduk neraka. Akhirnya dia pun terpeleset, terjerumus menjadi beramal dengan amal penduduk neraka. Kemudian ditutup dengan su'ul khatimah dan dia pun memasuki neraka. Misalkan begitu. Dia pun memasuki neraka. Kebalikannya pun begitu. Yang jadi pertanyaan, kok gitu toh? Kan manusia itu meninggal dunia sesuai dengan kebiasaannya. Kata para ulama kita, manusia itu akan meninggal dunia sesuai dengan kebiasaannya. Biasanya begitu ya. Ya begitu matinya. Biasanya sholat gitu. Dia akan mati dalam kondisi kebaikan. Tapi biasanya itu kopi, judi, konser gitu. Khawatirlah kepada Allah. Nanti meninggal dunia dalam kondisi yang semacam itu. Lalu bagaimana dengan hadis ini? Bagaimana dengan hadis ini? Itu satu masalah penting yang dipahami. Jadi hadis ini itu berkaitan dengan amal zahir. Jadi oleh karena itu dalam riwayat yang lain lafaz hadis ini itu, yani lafaz hadis ini itu dia mengatakan inna ahadakum la ya'malu amala ahlil jannati fima yabdu linnas. Ada tambahan fima yabdu linnas. Sungguhnya ada di antara kalian itu yang melakukan amal penduduk surga dalam pandangan manusia. Dalam pandangan manusia. Ternyata kemudian dia su'ul khatimah dan masuk ke dalam neraka. Dan ini penting para ikhwan sekalian. Jadi amal zahir itu penting. Tapi yang jauh lebih penting adalah amal batin. Orang yang semacam tadi, zahirnya itu dia penduduk surga selama di dunia.
ternyata matinya kok su'ul khatimah, itu ada banyak kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dia itu amal zahirnya bagus, tapi amal batinnya jelek. Sholatnya rajin, tapi riya. Ngajinya rajin, tapi sum'ah. Berbuat apa gitu, yang baik-baik, tapi semuanya hanya untuk manusia, bukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dia itu menjadi orang yang di hadapan Allah itu sebenarnya orang jelek. Karena nggak ikhlas. Karena penuh dengan riya, penuh dengan kemunafikan, penuh dengan sum'ah. Nggak ikhlas. Padahal amalnya nggak ikhlas di hadapan Allah itu nggak ada fungsinya sama sekali. Lah, orang-orang semacam itu sebenarnya dia itu orang jelek. Pantas kalau ditutup dengan kejelekan. Tapi kan manusia nggak bisa melihat. Manusia itu tidak dapat melihat tentang kondisi dia tersebut. Tentang jadi kondisi dia tersebut. Nah, lah kebalikannya, ada orang itu yang lahir itu amalnya itu jelek. Sampai dia itu sebenarnya sudah dekat dengan api neraka. Tapi takdirnya Allah bicara lain. Ini perlu difahami. Sama dengan yang tadi, yang dia itu beramal dengan penduduk amal neraka itu yang nampak ke permukaan. Yang kita bisa membacanya begitu. Yang kita bisa membacanya semacam itu. Tapi yakinlah, orang yang kelihatannya jelek, kok kemudian wafatnya itu husnul khatimah, yakini satu hal. Dia pasti punya amal kebaikan yang tertutup. Dia pasti punya amal kebaikan yang gak nampak oleh manusia. Sehingga dia di hadapan Allah sebenarnya itu orang baik. Tapi tidak ketahuan. Ya, tidak diketahui. Bisa jadi dia sholatnya rajin. Sholat malamnya rajin. Baca Qur'annya rajin. Dan kita gak pernah tahu. Tapi meskipun amalnya yang lain itu jelek. Wallahu ini alam bisawab. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita. Pentingnya kita itu takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ucup dengan amal perbuatan kita. Jadi jangan ucup dengan amal perbuatan kita. Bisa jadi keucupan itulah yang akan menghancurkan semua sisi-sisi kebaikan. Begitu juga dengan kebalikannya. Ya, begitu juga dengan jadi kebalikannya. Orang yang masih berkubang dalam kemaksiatan, jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Maha Pengasih, Allah itu Maha segalanya. Allah itu sangat mampu untuk menjadikan Anda baik. Yang penting kita berusaha untuk mendapatkan apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi beliau mengatakan semacam itu sebagai peringatan bagi kita bahwa innamal a'malu itu bil khawatim. Sungguhnya amal tergantung kepada akhir dari kehidupan seorang hamba. Wallahu a'lam bishawab. Nah, tab ini hadis yang ke berapa tadi? 396. Ada yang disampaikan? Monggo barakallahu fikum. Kalau ada monggo, kalau nggak ada saya lanjutkan pada hadis yang ke 397. Ustaz, tanya Ustaz. Nggih, Pak. Monggo. Ya untuk jaga keikhlasan Ustaz. Itu kan kita ada doa Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika lima alamu dan seterusnya Ustaz. Ya. Itu kalau di dalam sholat ada begitu Allahu Akbar ada gangguan ya pokoknya pikiran macam-macam Ustaz. Terus kemudian di samping doa istiftah baca doa itu atau dimanapun kita harus meluruskan niat, boleh tidak Ustaz kita baca doa dimanapun? Jadi keikhlasan itu sesuatu yang paling pokok sesuatu yang sangat urgen dan paling pokok dalam kita beribadah. Allah lihat amal kita itu dari dua sisi, zahir batin. Manusia melihat amal kita itu dari satu sisi lahirnya toh. Dan itu makna hadis yang kita baca tadi. Jadi itu makna hadis yang kita baca tadi.
Manusia melihat dia baik, manusia melihat dia jelek. Padahal di hadapan Allah belum tentu orang itu baik. Bisa jadi dia penuh dengan riya, nggak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan yang ada dosanya, yang ada itu adalah perbuatan dosanya. Lah, bagaimana kita agar menjaga keikhlasan kita? Salah satu di antara yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW adalah doa. Doa, doa, dan doa. Karena ikhlas itu masalah hati. Sedangkan hati itu di bawah kendali Allah Subhanahu wa taala. Inna quluba bani Adam baina isba'aini min asabi'ir rahman. Sesungguhnya hati anak Adam itu antara dua jari-jari Allah Subhanahu wa taala. Yuqallibuha kaifa yasha. Allah bolak-balikkan terserah yang Allah yani kehendaki. Keikhlasan itu masalah hati. Bagaimana caranya? Salah satunya adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita itu diikhlaskan hati kita. Lah kapan kita berdoa? Pertama kalau itu di luar ibadah, di luar sholat maksud saya, doalah dengan doa itu kapanpun, dimanapun, kondisi apapun. Pas kita puasa, pas kita haji, pas kita apa gitu. Adapun kalau di dalam sholat, doa di dalam sholat itu ada 3 macam. Doa di dalam sholat itu ada 3 macam. Yang pertama, zikir sholat yang memang wujudnya doa. Bacaan sholat tapi maknanya doa. Ya kayak baca Al-Fatihah itu ada ihdinas siratal mustaqim. Doa iftitah itu ada Allahumma ba'id baini, ya Allah jauhkanlah aku dan kesalahanku sebagaimana engkau jauhkan timur dari barat gitu ya. Seperti doa duduk di antara 2 sujud, Rabbi firli warhamni ini wajiburni gitu, ya Allah rahmatilah aku, ampunilah aku, rahmatilah aku begitu. Itu namanya doa-doa dalam sholat tapi merupakan bacaan sholat. Itu yang pertama. Yang kedua, doa yang kita inginkan, apapun doa yang kita inginkan untuk dibaca di dalam sholat. Dan itu tempatnya 2. 1 saat sujud, 2 sebelum salam. Ini 1 saat sujud. Kedua sebelum salam. Gambarannya setelah sujud itu setelah dzikir subhan rabbil azim, subhan rabbil a'la, subhan rabbil a'la, subhan rabbil a'la. Kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang kita inginkan. Dengan doa yang kita inginkan, apapun dengan doa kebaikan dunia dan kebaikan akhirat dengan doa yang kita inginkan. Tapi itu yang kedua. Dan untuk yang kedua ini khusus pada sujud dan sebelum salam. Yang ketiga, doa khusus yang berkaitan dengan ayat yang kita baca. Doa khusus yang berkaitan dengan ayat yang kita baca. Apa maksudnya? Ayat itu kan kadang-kadang melewati ayat neraka. Kadang-kadang melewati ayat surga. Pada waktu melewati ayat neraka, berlindung kepada Allah di neraka. Pada waktu melewati ayat surga, maka minta kepada Allah keutamaan surga. Lah, karena doa minta ikhlas itu masuk dalam kelompok yang kedua. Masuk dalam kelompok yang kedua. Gitu ya. Maka doakan pada waktu sujud dan atau pada waktu menjelang salam. Tidak bisa dibaca di sembarang tempat kalau sedang sholat. Adapun kalau di luar sholat, maka silahkan membaca doa itu kapanpun, dimanapun, dan bagaimanapun caranya. Allahu alam bisawab. Nggih. Satu lagi Ustaz. Satu lagi. Gambaran. Ya, Monggo dulu. Satu lagi di luar tema Ustaz. Nggih, di luar tema. Ini kan musimnya masih soft distancing Ustaz. Soft berjarak. Nah, kalau kita ngelihat di depan itu masih ada yang lowong, cukuplah untuk jarak yang sudah ditentukan. Cuman kita harus nerobos soft. Nah, ini kan termasuk nerobos soft atau bagaimana, Ustaz? Karena kita tidak melewati depan orang kan. Itu soft di depan yang masih belum diisi itu kalau kita lewati soft sebelumnya itu dipastikan tidak melewati depan sujudnya orang. Itu bagaimana Ustaz? Insya Allah. Pertama, fikih COVID itu rumit memang. Tapi faktanya sekarang kita tidak dapat menolak. Ada banyak masjid yang masih menggunakan saf yang berjarak, gitu ya. Dan itu
sering saya ulang-ulang, murni kebijakan lokal. Murni kebijakan lokal. Beda antara masjid kampung dengan masjid kota. Beda antara masjid di kawasan umum terbuka dengan kawasan tertutup kayak di kampung-kampung gitu ya, nggak ada orang keluar masuk. Itu sangat berbeda hukum dan kebijakannya. Sekarang kita bicara tentang masjid yang softnya masih berjarak. Sekarang kita bicara dengan kondisi masjid yang softnya itu masih berjarak. Pertanyaannya tadi adalah kalau kita misalkan di soft yang ketiga, kita lihat di soft yang pertama itu kosong. Ada orang itu yang kentut misalkan. Kanan kirinya nggak merapat karena sebenarnya jaraknya sudah lebar, nggak merapat, nggak bergeser gitu loh, nggak bergeser, biarin aja di situ. Lah pertanyaannya, bagaimana kalau kita itu di soft yang ketiga, maju apa mboten? Dia maju kan robos soft. Pertama, dalam kondisi ini seharusnya yang belakangnya yang maju, yang di soft yang kedua yang maju. Di soft yang kedua yang maju. Pas di belakangnya itu dia yang maju. Yang kedua, kalau itu tidak terjadi, maka di soft ketiga yang Anda lihat diam, nggak usah maju. Kenapa? Karena melewati sampai 2 soft itu gerakan banyak. Sampai 2 soft, kalau 1 soft itu wajar, 1 gerakan sebentar gitu, sedikit. Tapi kalau sampai 2 soft itu gerakan yang banyak, dan gerakan yang banyak itu kalau nggak makruh ya malah membatalkan sholat. Kalau nggak minimalnya makruh malah membatalkan sholat. Kalau itu gambarannya yang dengan tadi. Jadi karena bahasanya dengan tadi nyerobos soft. Jadi kalau misalkan yang kosong itu soft yang pertama, di soft yang kedua maju itu jelas, nggak ada masalah kalau itu. Tapi kalau yang ketiga mereka. Kalau masbuk gimana Ustaz? Jadi masbuk sudah mulai sebenarnya, tapi ya kita terlambat, tapi ada yang kosong, kita nerobos enggak, itu termasuk nerobos enggak? Ya, kalau gambarannya itu kita mau masbuk. Sholat sudah mulai, kita belum mulai takbiratul ihram. Kita melihat di soft yang pertama itu ada yang kosong. Apa boleh maju gitu, lalu kita sholat di situ? Wallahu alam boleh, nggak ada masalah. Karena nerobos melewati soft, seandainya pun melewati soft dalam sholat berjamaah itu boleh. Yang terlarang itu kalau dalam sholat berjamaah ngelewat depannya imam atau lewat depan orang yang sholat sendirian. Adapun kalau lewat tengah-tengah soft itu nggak apa-apa, karena tidak ada batas sutroh antara orang yang sholat dalam posisi sebagai makmum. Sutrohnya makmum itu sutrohnya imam. Selagi imam sudah ngambil sutroh, maka tidak ada lagi sutroh yang antara makmum, boleh dilewati. Dalam Sahih Bukhari, Sallallahu Alaihi Wasallam pada waktu imam sholat, datanglah Abdullah bin Abbas itu dari arah kiri. Dia melihat nggak ada tempat untuk parkir ontanya atau himarnya itu di sebelah kiri, akhirnya dia ingin ke sebelah kanan. Tapi kalau muter jauh, akhirnya dia nerobos soft. Dan itu nggak ditegur oleh Rasulullah SAW, menunjukkan bahwasanya hal itu boleh. Jadi nerobos soft itu dalam kondisi semacam itu boleh dari belakang atau dari depan. Jadi kalau softnya rapat itu kan nggak mungkin terobos. Tapi kalau memang yang kayak sekarang renggang-renggang, kemudian dari belakang maju, dan tak ada masalah insyaallah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Ya. Ustaz tolong diterangkan beda antara ujub dengan riya. Sama-sama perbuatan hati. Ujub dan riya. Ujub dan riya. Ya. Ya. Ada ujub. Ini nomormu Talun. Ada takabur. Ada riya. Ada sum'ah. Itu mirip-mirip. Ujub itu merasa ngagumi diri sendiri. Ya, itu bahasa letak-letaknya. Takabur itu nyombong. Riya itu ya pamer amal perbuatan agar dilihat orang. Sum'ah itu ya pamer amal perbuatan agar didengar oleh orang. Jadi riya itu titiknya adalah pada ibadahnya dia ingin agar dilihat sama orang, terus dipuji sama orang. Itu riya.
tidak mesti ada ujub. Bahkan riya itu tidak berkaitan dengan ujub. Karena ujub itu orang tuh merasa bangga, merasa jadi spektakuler, memandang dirinya itu super. Itu ujub. Tapi kalau riya itu sebenarnya mungkin orang biasa-biasa saja. Dia merasa nggak mempunyai keahlian apa-apa. Tapi kemudian dia sholat, pada waktu sholat kok misalkan kiai ini lewat, mertuanya lewat, atau siapa lewat, dia perbagusi sholatnya agar dilihat oleh orang tersebut dan agar mendapatkan pujian. Itu namanya riya. Nah, saudara kembarnya riya itu namanya sum'ah. Kalau riya itu berkaitan dengan pandangan orang, ro'a. Kalau sum'ah itu berkaitan dengan sami'ah, pendengaran. Amal-amal yang kepingin didengar oleh orang, kayak bacaan Quran, baca hadis, atau apa yang dia itu kepingin didengar oleh orang, lalu orang itu memujinya. Itu namanya sum'ah. Nah, ini nih nggak mesti ada ujub. Adapun ujub itu orang itu merasa dirinya itu super, dirinya hebat, dirinya apa? Itu ujub. Dan nggak mesti ada riya di situ. Tapi merasa dia itu ujub. Aku iki sopo ingsun sopo siro. Itu ujub. Lah, ujub itu kalau masih dalam diri sendiri itu namanya ujub. Kalau sampai diungkapkan kepada orang lain jadi takabur. Kalau sampai diungkapkan kepada orang lain berhadapan-hadapan, aku ini begini, saya ini begini. Di hadapan orang jadilah takabur. Tapi kalau masih perasaan pribadi, tidak diungkapkan kepada orang tertentu, bisa jadi dia mengungkapkan pada waktu pengajian. Ini bisa jadi dia mengungkapkan apa yang itu tidak kepada orang tertentu, maka itu ujub. Ujub itu akarnya takabur. Takabur itu awalnya dari ujub. Takabur itu awalnya dari ujub. Jadi itu dipisah. Jadi kalau takabur itu yang nampak ke permukaan, ujub itu perasaan hatinya. Perasa bangga, perasa hebat gitu. Tapi yang semacam itu. Adapun yang berikutnya, ini adalah semacam yang kita katakan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Okay. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon izin tanya, Ustaz. Kalau seseorang sudah sholat asar ya, Ustaz, itu kan tidak ada sholat lagi untuk sholat sunnah, gitu ya? Iya. Kecuali ada sholat yang sifatnya ada, misalkan sholat apa? Sholat masbuk. Ya, ada sebabnya. Terus kemudian kalau misalkan seseorang sudah sholat asar, kemudian dia pulang mengimami keluarganya. Ini apakah boleh ya, Ustaz? Apa karena ada sebab, Ustaz? Apa ini termasuk sebab ya, Ustaz? Ada 5 waktu, udah Pak ya? Yeah. Ada 5 waktu terlarang untuk sholat. Ba'da subuh, saat terbit matahari, saat matahari di pertengahan langit sebelum zuhur, ba'da asar, saat tenggelamnya matahari. Itu kalau diperinci. Kalau diringkes jadi 3. Ba'da subuh sampai terbit matahari, waktu matahari di tengah, dan terakhir ba'da asar sampai waktu tenggelamnya matahari. Itu waktu yang terlarang untuk sholat. Waktu-waktu yang terlarang untuk sholat. Nah, sholat apa ini yang terlarang? Para ulama sepakat sholat yang mutlak itu terlarang. Para ulama sepakat sholat yang mutlak, sholat yang nggak ada sebab apapun, itu terlarang. Adapun sholat jenis kedua, sholat zawatul asbab, yang ada sebab khususnya, maka ada perselisihan di kalangan mereka. Contoh, setelah sholat asar kok gerhana matahari. Setelah sholat subuh kok gerhana bulan. Atau setelah sholat asar kok ada jenazah. Atau setelah sholat asar pulang, kemudian jam 4 balik lagi karena ada taklim. Masuk masjid itu sholat tahiyatul masjid. Itu namanya sholat-sholat dawatul asbab. Sholat-sholat dawatul asbab itu ada perselisihan di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan semua sholat, mau mutlak, mau dawatul asbab, mau ada sebabnya, mau tidak ada sebabnya, yang penting ada waktu-waktu itu terlarang. Sebagian ilmu mengatakan bahwa sholat yang terlarang itu cuma sholat mutlak. Adapun sholat dawatul asbab,
maka tidak terlarang. Dan pendapat yang kedua ini yang lebih menenteramkan hati insya Allah. Bahwa sholat yang terlarang itu cuma zawatul asbab. Bukan sholat yang lainnya. Sholat yang terlarang itu cuma sholat mutlak, bukan sholat yang lainnya. Itu fikih umumnya. Letaknya sekarang adalah kalau orang sudah sholat asar di masjid, pulang-pulang keluarganya belum sholat. Atau masjid kampungnya itu belum sholat. Kemudian dia diminta untuk jadi imam. Dia itu diminta untuk menjadi imam. Apa yang harus dilakukan? Tertolak karena dia sudah sholat? Atau diterima? Dan dia sholat, statusnya adalah sholat sunnah. Apakah ini masuk dalam zawatul asbab? Ya, itu masuk dalam zawatul asbab. Ada sebab yang menjadikan dia harus sholat lagi. Karena makna dari zawatul asbab itu ada sebab yang mengharuskan dia yang menjadikan dia harus sholat lagi. Itu namanya sholat zawatul asbab. Adapun kalau sekedar pingin sholat gitu saja, maka itu yang kemudian jadi masalah. Wallahu alam. Nah. Bisa tambah satu, Ustaz. Oke, monggo. Untuk doa ini, Ustaz. Robbana atmim lana nurona ya, Ustaz ya. Waghfir lana innaka antas samiul alim. Itu termasuk minta disinari pada waktu menyeberang sirat atau gimana, Ustaz ya? Karena kan waktu seseorang menyeberang sirat itu kan sinarnya macam-macam ya. Ada yang sebesar kuku, ada yang sebesar pohon, ada yang besar dirinya kan gitu ya, Ustaz. Apakah termasuk itu, Ustaz ya? Allahumma atmim nurana, ya Allah sempurnakanlah cahaya kami. Doa itu doa umum. Yang Anda tahu doa itu doa umum. Minta kepada Allah cahaya. Dan cahaya itu macam-macam. Ada cahaya fisik, zahir, ada cahaya batin. Ada cahaya batin. Ini cahaya fisik ya memang bercahaya, ada cahaya beneran. Cahaya batin ya hatinya bercahaya. Hatinya itu bercahaya. Dan hadis ini umum. Minta kepada Allah cahaya secara umum. Mudah-mudahan masuk dalam cahaya yang itu ada di sirat. Semoga. Karena melihat keumuman dalil dan keumuman doa tersebut. Wallahu a'lam. Ya, Ustaz. Baik. Anda lanjutkan. Waalaikumsalam. Kalau nggak ada disampaikan, Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Iya, salam. Ustaz, di tempat lingkungan kami itu kan banyak masjid ataupun musola yang azannya nggak bareng gitu, Ustaz. Terus kami ingin mendapatkan kebaikan sholat sunnah itu di rumah. Sholat sunnahnya itu sebelum sholat fardunya itu. Terus kita itu apakah biar nanti di masjidnya juga dapat bisa sholat lagi tahiyatul masjid katakanlah gitu. Apakah kita pada saat adzan yang ada masih saat adzan itu kita boleh sholat sunnah di rumah tadi, Tat? Syukron, Tat. Masya Allah. Semoga Allah memberikan kepada kita semangat untuk mengamalkan ajaran-ajarannya Rasulullah SAW. Jadi para ikhwah sekalian, amalan sunnah itu banyak banget. Amal-amal kebajikan itu banyak banget. Macam-macam dan beragam. Gitu. Macam-macam dan beragam. Dan amal sunnah yang terbaik itu yang sesuai dengan kondisi. Amal sunnah yang terbaik itu yang sesuai dengan kondisi. Jadi memang amal sunnah itu ada yang kalau kita bicara secara umum, ya ini lebih baik daripada ini, lebih baik daripada ini. Tapi
amal sunnah kalau di praktek lapangan, apa yang terbaik yang paling sesuai dengan kondisi? Ambil contoh yang mudah. Antara baca Quran, zikir, dan doa. Antara baca Quran, zikir, dan doa. Kalau kita bicara secara umum, maka baca Quran lebih utama dibandingkan zikir. Dan zikir lebih utama dibandingkan doa. Padahal semuanya juga amal mulia. Bahkan Rasulullah SAW memuji-muji orang yang berdoa. Itu. Tapi secara umum, kalau dibanding-bandingkan antara baca Quran, zikir, dan doa, maka bacaan Quran paling atas, paling tinggi. Dibandingkan dengan zikir. Kenapa? Bacaan Quran itu zikir tapi pahalanya per huruf. Sedangkan zikir itu zikir pahalanya per zikir. Jadi kalau kita mengatakan alhamdulillah, alhamdulillah gitu ya, alhamdulillah. Sebagai Al-Quran maka pahalanya per huruf. Kalau alhamdulillah sebagai zikir pahalanya satu zikir. Itu pertama. Dan zikir lebih utama dibandingkan doa. Karena zikir itu puja dan puji kita kepada Allah. Sedangkan doa itu kita mohon keperluan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita bicara secara umum. Ini kalau kita bicara secara umum. Tapi letak masalahnya adalah apakah ini berlaku secara umum? Tidak. Kalau sudah bicara lapangan, yang terbaik itu yang sesuai dengan kondisi. Misalkan saat selesai wudhu, beribut gitu ya, kemudian sampai masuk kaki. Yang terbaik tatkala itu zikir dan doa, bukan baca Quran. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maj'alni minat tawabin sampai minal mutatahhirin. Nah, itu yang terbaik, bukan baca Quran karena posisi sedang pasnya waktunya zikir ba'da wudu. Begitu juga dengan setelah sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbaik adalah zikir sholat. Kenapa? Karena kita sedang atau selesai sholat. Nah, berkaitan dengan pertanyaan dengan tadi, kita itu berada di sebuah kampung yang di situ banyak musola. Dan lumrahnya di negeri kita kalau banyak musola itu azan bersaut-sautan, gak bareng ya kur itu gak. Azan itu ada yang mulai, ada yang belum, ada yang tengah-tengah. Sana sudah tengah-tengah, sini mulai, ada yang makan sudah selesai bahkan baru mulai dan macam-macamnya. Dalam kondisi semacam itu, masalah pertama adalah azan mana yang kita jawab? Jawabannya ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, azan masjid terdekat. Yang kedua, azan yang kita akan sholat di situ. Meskipun secara umum, dua ini gabung. Biasanya masjid terdekat, ya kita mau sholat di situ. Biasanya. Tapi kan enggak mesti begitu. Enggak mesti semacam itu. Karena zaman sekarang dengan adanya sepeda motor, dengan adanya masjid-masjid yang jauh itu malah diparani. Dengan berbagai macam alasan untuk sholat di tempat yang agak jauh. Baik. Nah, itu tentang masalah jawab azan. Nah, tapi kemudian kita itu kepingin melakukan semua sunnah. Pertama nasihat anak, begitu azan jangan langsung sholat. Karena saat azan itu sunnah yang terbaik itu jawab azan. Bukan sholat. Jadi saat azan, sunnah yang terbaik itu jawab azan. Meskipun kalau langsung sholatnya sah. Tapi sunnah yang terbaik itu jawab azan. Itu dulu. Selesai azan baru mikir sholat qobliyah. Bukan sholat qobliyahnya dilakukan setelah tadi. Ustaz, tapi kan azan ini beruntun. Antum pilih azan satu. Di antara azan-azan itu, yang lainnya anggap nggak ada. Azan itu adalah azan yang kita mau sholat di situ. Yang kita itu mau sholat di situ. Itu adalah tentang masalah ini azan ya. Nah, setelah itu kalau ada waktu maka sholatlah qobliyah di rumah.
Ke masjid sudah qomat, masuk qomat. Masuk dalam sholat. Jadi jangan sholat sunnah langsung deng azan Allahu Akbar gitu langsung sholat sunnah. Itu malah nggak pas. Karena tatkala azan itu sunnah yang terbaik adalah saat ini ke masjid dengan ibadah kepada ini Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Adapun kalau di rumah sempat sholat kemudian ke masjid sholat tahiyatul masjid itu adalah kebaikan di atas kebaikan. Tapi nasihat saya, jarak antara qomat azan dan qomat itu nggak terlalu jauh. Ya Rasulullah SAW menggambarkan itu. Ya Rasulullah SAW menggambarkan itu begitu azan orang berhenti kerja jawab. Selesai azan wudhu terus berangkat ke masjid terus sholat 2 rakaat terus qomat. Itu jarak antara azan qomat rata-rata semacam itu. Allahu yani alam bisawab. Nah, ya tinggal 1/4 jam nanggung kalau dilanjutkan. Ya, ada yang lain? Fadhil. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanggung kalau kita lanjutkan 1/4 jam membaca hadis. Kita baca hadis ini berikutnya ini pada pertemuan yang akan datang bi'idzni rabbina tabaraka wa taala. Mohon maaf nantikan 1/4 jam sebelum jam 9 agar materi tidak terputus di tengah. Kalau ada yang mau disampaikan monggo, barakallahu fikum. Kalau tidak ada, Anda tutup majelis kita. Taib, insyaallah subhanahu wa ta'ala ini yang kita pelajari bersama pada pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan ada barokah dan manfaatnya. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.